Yo, apa kabar Sobat Baka? Kembali lagi di channel teori mantap-mantap seputar dunia One Piece, Nakama Baka. Di segmen kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa info atau kejadian penting dari arc Romance Dawn. Tapi, sebelum kita memulai pembahasannya, ada baiknya kalian subscribe dan klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan teori-teori yang gokil. Oke, langsung aja, gak perlu lama-lama lagi. Sikat, bray! Di arc Romance Dawn ini, kita diperlihatkan banyak sekali kejadian-kejadian penting yang sampai saat ini masih memiliki pengaruh dari cerita One Piece sejauh ini. Dan di arc ini pula, kita bisa mengetahui bagaimana Luffy mengawali petualangannya. Penasaran momen-momen penting apa di Romance Dawn yang berhubungan dengan cerita One Piece sampai saat ini? Kuy, kita bahas bersama-sama. Di chapter pertama dalam arc ini, Oda menunjukkan bagaimana sang Raja Bajak Laut Goldie Roger dieksekusi dan menjadi awal dari era keemasan bajak laut karena kalimatnya yang ia suarakan sebelum dieksekusi, yaitu tentang keberadaan seluruh harta, kemasyuran, dan kekuatan yang ia simpan di suatu tempat, dan harta tersebut dinamakan One Piece. Nah, gara-gara dia doang nih dunia One Piece menjadi gempar. Dan ternyata saat eksekusinya berlangsung, banyak sekali tokoh penting yang hadir, dan tokoh-tokoh tersebut akan dimunculkan sepanjang jalan cerita berlangsung. 11 tahun kemudian, bajak laut rambut merah yang dipimpin oleh Shanks berkunjung ke desa Fuchsia dan bertemu dengan seorang bocah berusia 7 tahun yang tak lain adalah sang karakter utama, yaitu Monkey D. Luffy. Luffy kecil seringkali meminta Shanks agar dapat ikut berlayar bersama krunya dan juga menjadi bajak laut. Shanks yang selalu mengerjai Luffy berhasil membuat Luffy kesal, dan secara tidak sengaja ia memakan buah untuk meredam kekesalannya. Ternyata buah yang dimakan Luffy tersebut adalah buah iblis Gomu-Gomu yang membuat Luffy menjadi manusia karet tanpa sengaja. Seperti yang kita tahu, di sini buah Gomu-Gomu adalah buah iblis pertama yang diperlihatkan. Di arc ini pula, Luffy mendapatkan ciri khasnya sebagai bajak laut, yaitu topi jerami yang diberikan oleh Shanks. Shanks memberikan topi jerami ini kepada Luffy sebagai janji bahwa kelak Luffy akan mengembalikannya apabila sudah menjadi bajak laut yang hebat. Momen inilah yang menjadi awal cerita dari calon legenda Raja Bajak Laut topi jerami. Shanks sendiri pun diperlihatkan menjadi figur yang penting dalam perkembangan karakter Luffy dengan misteri-misteri yang diungkapkan seiring berjalannya cerita. Selanjutnya, di arc ini pula kita diperlihatkan penggunaan Haushoku no Haki atau Haki Raja yang digunakan Shanks untuk mengusir monster laut saat ingin menyelamatkan Luffy. Meskipun pada saat itu Oda belum memperkenalkan Haki secara detail, sampai akhirnya dijelaskan secara lengkap saat Luffy berlatih dengan Rilisan pasca perang Marineford. Di sini pula diperlihatkan Shanks kehilangan tangan kirinya yang sepertinya dimakan oleh monster laut sebelum diusir oleh dirinya. Momen ini cukup mengharukan karena Luffy pun berhutang nyawa dengan Shanks yang sudah menyelamatkannya. Adegan ini diputar ulang dengan dubbing Indonesia di salah satu TV swasta dengan suara legenda Jeki bahumu. Hei, jangan menangis. Kamu kan laki-laki. Jeki, bahumu. Bahumu. Siapa pula Jeki, cok? Ini sih sebenarnya momen paling lawak, karena kita diperlihatkan bajak laut wanita pertama yang bernama Alvida yang selalu menganggap dirinya adalah wanita paling cantik di dunia. Nah ya, dengan bentuknya yang besar, ya nggak usah mimin bahas lah. Kalian sendiri aja yang menilai ya, cok. Di sini Luffy yang tidak sengaja ditemukan Koby setelah mencoba bertahan hidup dari badai dengan memasukkan dirinya ke dalam tong, berhasil mengalahkan Alvida yang saat itu marah besar akibat tindakan Koby yang tidak mematuhinya dan malah melakukan tindakan membangkang. Kekalahan yang diderita Alvida inilah yang nantinya akan menjadi cerita tersendiri di chapter-chapter selanjutnya. Momen selanjutnya adalah bergabungnya pemburu bajak laut, yaitu Roro Noa Zoro sebagai kru pertama dari bajak laut topi jerami, dengan impiannya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Uniknya,
Zoro merupakan satu-satunya kru yang ingin direkrut Luffy, meskipun ia belum pernah bertemu dengan karakter tersebut dan baru mengetahuinya berdasarkan cerita dari Koby. Momen ini pokoknya legend banget lah, seperti Roger ketemu Rayleigh-san. Zoro diperlihatkan menggunakan senjata pedang dengan aliran Santoryu atau 3 pedang, di mana ia menggunakan kedua tangan dan mulutnya untuk melakukan serangan 3 pedangnya. Salah satu pedang yang sudah dimiliki saat itu adalah Wado Ichimonji, yang merupakan salah satu dari 21 pedang Owazamono. Baru awal aja udah gokil ini karakter, guys. Momen terakhir yang cukup sakral adalah berhasilnya Koby bergabung dengan Angkatan Laut yang merupakan impiannya saat pertama kali bertemu Luffy. Sebelumnya, pihak Angkatan Laut yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Kapten Morgan curiga bahwa Koby termasuk rekan dari bajak laut topi jerami. Akan tetapi, Luffy yang dengan sengaja menghajar dirinya di hadapan para Angkatan Laut membuat identitas Koby sebelumnya tidak dicurigai lagi. Dan akhirnya ia diterima menjadi perwira Angkatan Laut. Sekedar info aja guys, sebelumnya Koby tercatat sebagai kru bajak laut Alvida secara tidak sengaja ya. Momen inilah yang menjadi cikal bakal rivalitas dan persahabatan antara Luffy dan Koby, meskipun mereka berbeda haluan. Dan keduanya mengagumi impian masing-masing, di mana Luffy ingin menjadi raja bajak laut dan Koby ingin menjadi perwira Angkatan Laut yang sesungguhnya. Kira-kira apa yang dimaksud Koby dengan perwira Angkatan Laut yang sesungguhnya ya? Apa memang Angkatan Laut sekarang bukanlah seperti Angkatan Laut yang seharusnya? Penasaran kan? Coba kita tunggu kejutan dari Oda Sensei. Gimana menurut kalian Sobat Baka? Kalau kalian suka segmen review kali ini, berikan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram Nakama Baka di @nakamabaka. Oke, gitu aja guys video kali ini. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nakama Baka.